Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kembali lagi kita dalam renungan Light of Revival. Renungan yang akan memberkati kita, menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan bagi kita terambil di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-30. Kata Yesus, "Datanglah," maka Petrus pun turun dari perahu berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Kekuatan menghadapi badai. Jemaat Tuhan yang terkasih, teks yang baru kita baca ini menceritakan tentang murid-murid yang saat itu perahu mereka dihantam oleh gelombang karena angin sakal. Di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 24 berkata, perahu murid-murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Apa itu angin sakal? Angin sakal adalah angin yang berlawanan arah yang menyerang perahu nelayan. Dan angin sakal ini adalah angin yang sangat ditakuti oleh para pelaut karena sudah banyak menenggelamkan perahu-perahu nelayan. Dan murid-murid saat itu berada dalam kondisi yang berbahaya, nyaris tenggelam karena perahu mereka dihantam oleh angin sakal. Dan di tengah kondisi demikian, maka datanglah Yesus untuk menolong murid-murid dengan berjalan di atas air. Dan ketika Petrus melihat bahwa Yesus berjalan di atas air, maka dia meminta kepada Yesus supaya mengizinkan dia berjalan di atas air. Dan Yesus mengizinkannya sehingga Petrus dapat berjalan beberapa saat di atas air, tapi kemudian ia tenggelam. Mengapa bisa sampai ia tenggelam? Karena ia mengarahkan perhatiannya pada keadaan atau kondisi yang terjadi saat itu dan tidak kepada Yesus. Di dalam ayat yang ke-30 dikatakan, "Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, 'Tuhan, tolonglah aku.'" Jadi sepanjang pandangan Petrus terarah kepada Yesus, maka dia punya kemampuan atau kekuatan untuk bisa berjalan di atas air. Tapi ketika fokusnya beralih dari Yesus, beralih pada keadaan atau kondisi yang terjadi saat itu membuat dia akhirnya tenggelam. Saudara, hal ini mengajarkan kepada kita bahwa semua kita memiliki kekuatan untuk bisa berjalan atau melewati badai hidup kita kalau kita memiliki fokus atau pandangan kepada Kristus. Badai hidup yang menimpa kita atau badai hidup yang datang dalam hidup kita ini bisa dalam berbagai hal. Bisa badai sakit penyakit, bisa badai hidup menyerang keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, ataupun ada situasi-situasi sulit yang dihadapi oleh kita yang akhirnya membuat kita takut dan membuat kita merasa lemah untuk menghadapi itu. Tapi jikalau sepanjang fokus kita terarah kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mampu atau sanggup untuk melewati semua badai hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena Yesus adalah sumber kekuatan kita, karena Yesus adalah sumber pertolongan kita, dan di dalam Dia kita mampu untuk melawan atau berjalan tetap tegar di atas badai hidup kita. Kita memiliki kekuatan untuk berjalan di atas badai hidup ini jika kita bersama dengan Yesus. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menguatkan kita, menghibur semua yang mungkin ada badai-badai hidup yang saat ini kita alami. Fokuslah kepada Tuhan karena Dia sumber pertolongan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa dalam kehidupan kami ada badai-badai hidup yang akan menerpa kami. Tapi kami bersyukur bahwa sekalipun badai hidup yang datang mungkin besar dalam hidup kami, tapi ada Tuhan Yesus yang akan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami tetap berjalan di atas badai. Tuhan tolong setiap kami, biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.